Yo, what's up gents? Kembali lagi bareng gue Gimo dan sekarang gue lagi kehadiran seseorang public figure bisa dibilang, terus seniman juga bisa dibilang seniman, terus sebagai penyanyi juga, terus pembuat lagu juga dan masih musisi sampai main di beberapa sinetron yaitu Aurien Danu. Gue lihat di beberapa berita lu tuh berkecimpung di dunia seni peran ada, terus berkecimpung di dunia musik juga ada, terus sekarang berkecimpung di dunia sosial juga ada. Nah, ini sebenarnya fokusnya itu mau kemana sih, Nu? Fokusnya ke semua. Karena jujur aja, saya memiliki jiwa seni. Dan kayak saya suka orang yang bisa berkarya dan saya suka seni. Jadi lebih kepada seni. Tapi yang perlu teman-teman tahu, Danu ini memiliki sebuah keistimewaan yang gak dimiliki orang lain. Ya, keistimewaannya itu bener-bener unik. Jadi Danu itu dari kecil sudah mengidap sebuah penyakit ya, yaitu epilepsi. Gak hanya itu, Danu juga memiliki sebuah riwayat kalau Danu itu kehilangan sebagian otaknya. Bener ya, Nu ya? Iya. Kejadian awalnya itu sampai bisa ngebuat lu kehilangan sebagian otak itu kenapa? Bisa diceritain kronologi? Ya, kejadian itu termasuk dibilang duka, is okay, tapi dibilang berkah karena sudah ada yang ngatur oleh Tuhan, ya is okay. Ada kejadiannya, ya saya lagi bermain motocross. Di dalam kejuaraan motocross. Ada yang penting saya mengalami kecelakaan di kejuaraan motocross. Itu karena memang hobi. Iya, hobi motocross. Dan sering itu kayak jatuh terus kepala sering terbentur oleh tanah. Sering terbentur. Iya. Tapi itu begitu terbentur langsung ada operasi atau gimana dulu? Enggak, ada gejala dulu? Tetap pasti ada prosesnya. Jadi tahu-tahu bisa terlihat epilepsi. Karena mungkin kata profesor itu ada jendulan di dalam kepala itu, dan itu juga kejadian saat puasa ya kan, kok tahu-tahu kejang-kejang nih dan kejang-kejang. Nah, pas dibawa ke rumah sakit menyatakan bahwa ini adalah penyebab epilepsi. Nah, saat dicari-cari penyebabnya apa ya kan. Nah, dan penyebabnya itu membuat akibat apa? Kalau dipikir-pikir betul juga. Kan dulu pas masih kecil kan suka main motocross tuh. Pasti dia juga ngelatih. Kan gitu. Ya sering jatuh di tanah tuh kebentur karena juga sering nekat-nekat lah. Oh, jadi timbulnya epilepsi itu karena awalnya dari hobi motocross yang sering kebentur. Ya, betul sekali. Kalau sebelum motocross berarti masih ya, alhamdulillah saya masih dianggap orang normal. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin ya, yang kok bisa gitu? Kita kan kehilangan sebagian organ tubuh itu pasti ada dampaknya. Apalagi Danu kehilangan otak gitu yang beberapa itu lumayan gede apa gimana sih? Kalau di sekelingking tangan kita. Sekelingking. Iya. Kehilangan otak bagian kanan kiri. Dan otak kita sebesar ini, segempal tangan ya kan? Iya. Di jadi bagian otak kanan. Di bagian otak kanan. Iya. Berarti otak yang bagian kreativitas. Betul sekali. Tapi pertanyaannya kenapa masih bisa berkreativitas? Karena bagi saya itu banyak yang bilang walaupun otak kreativitas, tapi saya ingin melihatkan bahwa saya tetap bisa berkreativitas maupun berkarya. Gitu. Tapi yang Danu tahu sebelumnya kalau orang yang mengidap hal seperti itu masih bisa seperti Danu apa memang ya, gejalanya beda lagi? Banyak sih yang cerita-cerita kan emang tahu lah. Kalau orang kejang-kejang atau di kelas, di sekolahan pasti ada yang ledek-ledek gitu kan. Ya pernah denger juga ada yang denger, kalau kayak gitu lo kalau udah besar mau jadi apa? Kan udah punya epilepsi, mau kerja jadi apa? Mau jadi apa nih gitu kan? Ya dari kecil pun sudah berpikiran, mending gua berkarya aja untuk mencari jalan menuju Roma yang benar. Nah, gitu. Tapi ada rasa ketidakpedean gak sih pertama kali denger kalau misalkan lu tuh udah diambil sebagian otaknya gitu sama dokter itu? Ada perasaan takut atau gimana gitu? Ya kalau takutnya sih enggak, karena ini pasti pemikirannya
orang tua itu mencari yang terbaik untuk anaknya. Pasti untuk kesembuhan dan untuk lebih baik kan dong, menuju jalan yang lebih baik lah gitu ya kan. Tapi kalau ketidakpedean itu mungkin awal-awalnya nggak pede, cuman semakin lama semakin pede karena membuat apa? Malah membuat menjadi motivasi. Jadi motivasi. Iya kan, banyak ngeledek-ngeledek gitu. Wah, motivasi, banyak ngeledek, banyak bilang gitu deh. Ada yang ngeledek yang apa sampai menusuk hati juga banyak, tapi menurut Danu itu malah mereka yang ngeledek itu motivasi gua. Gitu. Untuk lebih berkembang lagi. Iya, enggak gini. Wah, berarti mereka ngeledek, lu ngeledek. Nanti gua liatin, gua bisa begini. Nah, dengan itu. Cara berkarya itu. Betul. Jadi istilahnya karena kekurangan itu justru menjadi motivasi. Gue lihat ada beberapa di sinetron, FTV itu benar-benar ditinggalin apa tetap masih jalan gitu? Ya kalau masih jalan sih dibilang masih jalan karena lagi ada urusan kuliah juga kan. Dan waktu itu ditinggalin karena tahu kan ini ada waktu itu ada problem corona ya kan. Masih ada musim-musimnya virus corona lah, itulah kita agak-agak menurun. Tapi sekarang mulai jalan lagi di pembuatan lagu ya. Nah itu aku tuh ngisi waktu saat corona itu, saat pandemi dengan cara apa? Ya main HP, itu bukan main HP tapi apa? Membuat sebuah lirik. Kelihatannya gue harus cari gimana cara gue berseni dan gimana cara gue berkarya selain acting. Nah akhirnya berpikir juga, wah apa gue bikin lagu aja ya. Nah itu karena inget lah WFH ya kan. Nah itu kan. Nah akhirnya bener gue ngelakuin WFH di rumah ya kan. Gue bikin lirik-lirik gitu di HP, bikin lirik dan akhirnya jadilah sebuah lagu gitu ya. Dan lagu itu semua adalah kisah nyata hidup gue sendiri. Oh gitu. Jadi bukan lagu ngarang bebas gitu ya. Bukan. Jadi emang udah ada kisah nyatanya dan lu aplikasiin di sebuah lirik gitu. Karena merasa kehidupan gue nih memiliki kisah, memiliki cerita. Wah, bisa nih gue buat lagu aja bisa nih. Enak nih. Ya alhamdulillah lah, syukur bener-bener bisa jadi buat lagu. Oke. Gitu. Yang jadi pertanyaan gue lu kan udah main di entertain, di film, di sinetron, di FTV. Terus tuh udah juga bikin lagu, udah ada bandnya, udah jadi vokalis bahkan. Dan yang ketiga, kok lu mau juga berkegiatan sosial gitu, peduli sama orang disabilitas, bener gak? Iya betul. Dan lu kenapa punya rasa peduli sedalam itu sama mereka, sedangkan lu sendiri kan lebih suka berkejiwaan seni gitu. Tapi kenapa lu memperhatikan mereka? Alasan lu memperhatikan mereka tuh apa? Gini, alasan utama gue itu gue ingin memperlihatkan, karena jujur sih pernah ada suatu cerita itu gue lagi makan di kaki 5, dia ada orang itu stabilitas tangannya cuma satu ya kan, tangan cuma satu, habis itu dibuat jadi omongan gini kan, seperti meremehkan seorang stabilitas atau dibilang maaf ya cacat gitu kan. Banyak, dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali saat saat pagi-pagi itu itu kalau pagi-pagi kita jalan lari itu jogging bukan apa, nyari bubur yang bukan yang nggak boleh ada nggak boleh ada Car Free Day. Maaf agak deso dikit ya, maaf ya, dikit deso nggak apa-apa lah. Yang penting penampilan. Oh jadi ngeliatnya dari situ ketemu sama orang-orang yang gitu. Jadi banyak tuh orang tuh ngeremehin sebuah orang disabilitas, padahal jujur sendiri sih gue ngerasa gue ini disabilitas. Karena disabilitas bukan fisik, tapi disabilitasnya data di dalam otak gue setengah. Nah, gue pengen ngeliatin ke orang-orang, walaupun orang disabilitas itu atau disebut fabel gitu, bukan berpikir dia tidak bisa berkarya, tidak memiliki bakat. Nah, makanya gue pengen nunjukin ke orang-orang, walaupun fabel itu mereka pasti bisa. Mereka bisa bangkit dan pasti mereka punya bakat yang tersembunyi atau ibaratkan belum tersalurkan. Nah, gitu. Nah, gue pengen ngumpulin itu semua. Nanti setelah terkumpul itu bener-bener gua kasih tahu, coba pengen tahu bakatnya apa, kalau bisa nanti disatukan kayak gitu. Tapi tujuan Danu dari ngumpulin orang yang disabilitas itu apa tuh? Tujuannya mereka itu mau dibentuk komunitas atau mau dibentuk apa nih? Komunitas mah udah banyak ya. Banyak. Cuman jujur kalau misalnya yang belum, gua mau berusaha mereka bisa masuk ke dunia entertain. Karena jujur aja belum ada sih. Mungkin ada cuman belum banyak entertainment itu
yang disabilitas kayak nggak punya tangan, nggak punya kaki, terus jaksa, gitu kan. Nah, tunadaksa gitu ya. Iya. Jadi lu pengen banget mereka itu berkecimpung di dunia entertain sama yang lu lakuin. Dan memberikan semangat sama mereka bahwa berkarya itu, bahwa mereka tuh layak juga ada di dunia entertain gitu ya. Iya bener, karena pengalaman juga. Dulu ada tuh tunarungu, dia orang tuli ya kan. Dia turun di dunia modeling. Habis itu dibully-bully sama orang-orang, dibully-bully, dia mau diledek-ledek gitu. Karena apa? Karena dia tunarungu jadi nggak tahu apa-apa kan. Tapi gue yang dengerin, gue sakit hati. Langsung gue bertanya, lu ngapain sih ngomong gitu? Ngapain tuh? Kak, tau nggak kak? Dia tuh tuli, terserah dia lah. Terserah kita mau ngomong apa, dia nggak mungkin dengerin. Jangan gitu, jangan ngeremehin. Akhirnya gue ngasih tahu ke dia dengan cara bahasa gue sendiri. Ternyata dia nggak bisa ngomong sama nggak bisa denger, tapi bisa nulis. Akhirnya terpaksa pakai tulisan, ya kan? Gue tulis kasih tahu, tolong kamu harus semangat. Kamu harus lihatkan karya kamu, harus lihatin bakat kamu. Dia tulis lagi, saya punya bakat kak, bakat saya modeling, tapi jalan saya kurang benar. Bagaimana caranya agar semakin benar? Ya bukan terpaksa sih, dengan senang hati. Gue ngajarin dia cara perempuan, walaupun gue laki-laki, tapi gue bisa catwalk perempuan dengan benar seperti apa kan. Dulu kan gue berawal dari modeling kan. Nah, akhirnya gue ajarin kan. Nah setelah itu dia melatih terus, dan dia sangat percaya diri. Terus dengan pedenya, kak tapi pakai ini, terus dia tulis lagi, kak boleh nggak kak ajarin lagi. Terus minta pose-posenya lagi dong kak, tambah posenya. Oh jadi dia yang ketagihan minta diajarin. Iya, jadi yang berawal pengen ke stabilitas itu karena dari dia, awalnya sebenarnya dari dia. Dia stabilitas tunarungu ya kan gitu kan. Jadi gua ngerasa ngajarin anak stabilitas itu seru-seru aja. Kenapa kita harus jauhin stabilitas? Berarti menyenangkan. Karena mereka juga masih bisa berkarya apalagi di dunia entertainment. Dan itu ada lagi selanjutnya itu akhirnya pas di finalis di ujung perlombaan dia lomba dan dia jalan dengan pede, dia sangat jalan, sangat percaya diri. Dia pose gimana kan, pose. Tapi gimana? Kan nggak kedengeran musiknya, Nu. Iya, tapi yang penting gue udah ngasih tahu tangannya selalu begini. Jadi dia pakai kode tempo. Walaupun emang nggak pas banget ya, tapi yang menarik tuh jalannya dia bisa lurus, sama sekali nggak ada yang gini-gini, nggak ada. Tapi dia lurus, kakinya juga bagus. Pas pose dia emang udah bodinya bagus kan, bagus kurus pas tuh kan. Dia sangat percaya diri dan dia bisa menjadi finalis ya kan, bisa menjadi Indonesian Model Award Indonesia itu. Jadi dari situ gue ngerasa alhamdulillah, gue bahagia banget, gue bisa ngajarin dia walaupun dia tunarungu, tapi gue bener-bener terharu. Wah hebat. Dari situ lu mulai mencari disabilitas yang lain karena ingin mencoba yang lain bagaimana biar mereka tuh nggak patah semangat. Karena waktu itu yang tunarungu itu dia agak-agak patah semangat karena berpikir dia, aduh yang lain lebih keren, dan aku nggak bisa apa-apa karena aku nggak bisa mendengar. Nah itulah yang tadi gue ajarin itu, dia hanya bisa menulis kan gitu. Jadi setelah kejadian itu gue denger lu sama teman-teman lu itu bikin satu tim ya. Dan lu gue denger mau bikin satu project untuk sebuah film nih. Sampai lu mendatangkan seorang disabilitas jauh-jauh dari Surabaya. Betul banget tuh. Itu kan dan itu berarti punya project panjang ke depannya. Dan lu bisa nggak ceritain kenapa orang ini harus didatangkan jauh-jauh dari Surabaya untuk terlibat dalam suatu pembuatan film gitu? Apa keunggulan dia dan apa manfaat dia untuk tim lu dan teman-teman lu? Sebenarnya itu gue sangat terharu. Gimana? Dia dari Surabaya dengan semangatnya dan percaya diri. Ya maaf ya, dia disabilitas ya, dia disabilitas, tapi dia semangat dan percaya diri, dan dia memiliki bakat-bakat yang bener-bener dia tunjukin ke kita, dan itu sangat menarik. Itu jauh-jauh dari Surabaya. Jadi ini kalau gue bilang ini, kalian jangan mau kalah dengan disabilitas. Jadi kalian yang normal tuh jangan mau jadi pengangguran. Lah orang disabilitas saja bisa berkarya. Itu maksud gue. Jadi lu fokus pengen mengembangkan bakat dia juga dan tergabung dalam tim lo. Pasti. Emang gue salut banget. Sebenarnya bukan tim sih. Gimana tuh? Paguyuban. Jadi di atas tim yang udah terorganisasi gitu. Iya, paguyuban, namanya paguyuban. Paguyuban apa namanya? Paguyubannya namanya Waselole. Oke. Nah, kebetulan
kita bahas orang yang dari Surabaya itu kebetulan ada di sini, Nu. Boleh kita langsung panggil aja, Nu. Namanya siapa sih, Nu? Namanya itu, waduh, lupa juga namanya. Lupa juga. Soalnya sebelumnya itu Mas Mardi. Ya, enggak, Mas Mardi itu pernah cerita. Nanti kamu kalau itu namanya. Oh iya, itu bener. Ya maaf, bener. Itu namanya. Mas Mardi namanya, betul. Mas Mardi. Oke, langsung aja lah. Dan jauh-jauh dari Surabaya dengan percaya diri dan semangatnya. Itulah Mas Mardi, patut ditiru, oke? Dengarlah setelah ini, oke? Kita panggil Mas Mardinya. Jadi inilah Mas Mardi yang tadi diceritain Danu ya, yang serius berkecimpung di dunia entertain. Dan Mas Mardi ini seorang yang bisa dibilang apa nih, Mas? Keadaan Mas Mardi ini sekarang? Kalau sekarang sih bisa dikatakan masuk dalam kategori majuan aja, Mas. Majuan. Kategori tunadaksa, Mas. Kategorinya tunadaksa. Karena ada salah satu di bagian fisik yang hilang gitu. Oke. Jadi itu tunadaksanya sejak kecil atau sudah sejak bisa? Tahun 2018. Ya, jika bisa dikatakan ya masih baru ya, Mas, belum lama. Baru berapa tahun gitu. Oke. Jadi sebelum gua jauh menanya Mas Mardi tentang tunadaksanya, kenapa kalian bisa kenal gitu dulu deh? Kenapa bisa langsung mendatangkan dari Surabaya? Kan itu selain biayanya nggak murah, ya kan? Perlu waktu, terus ada strategi tertentu mungkin dari Paguyuban Danu bahasa apa kan? Kita nggak tahu nih proyeknya kayak gimana ke depan. Gimana nih awal mulanya gitu? Karena sebelumnya gue sendiri punya pemikiran sama Paguyuban gue sih. Gue punya pemikiran, kita bikin konten atau channel yang mengajak pada disabilitas untuk turun dunia entertain secara gratis. Dan nanti kita yang mengajari bagaimana caranya dan bagaimana cara jalannya, gimana menuju ke entertain secara gratis, biar kita nanti yang ngatur gitu. Itu free bener-bener tidak ada bayaran tidak memungut biaya gitu. Dan itu udah ada pengajarnya, termasuk udah ada yang melatih kayak gitu. Jadi siapapun disabilitas yang memiliki prestasi tertentu atau bakat tertentu. Jadi nggak cuman maaf ya nggak cuman disabilitas yang cuman minta dari perhatian orang lain aja gitu. Kita yang hanya kita butuhkan tuh sebenarnya bukan uang, tapi apa? Bakat dan karya. Karena jujur aja, ulangi lagi, gue memiliki jiwa seni. Jadi gue lebih suka orang yang berseni, berkarya. Gue suka, dan apalagi kalau misalnya disabilitas bisa berkarya. Wah, this is so amazing. Nah, terus kenapa lu milih Mas Mardi menjadi orang yang pertama mungkin ya untuk diajak ngegarap langsung film ya? Rencananya film apa tuh? Coba kenapa alasan pertamanya? Alasannya alasan pertama ngajak Mas Mardi karena waktu itu pas lagi di konten YouTube itu kita pertama emang saling berkenalan masing-masing ya kan. Nah, habis itu ada sesi 2 adalah sesi bakat. Nah, sesi bakat saling melihatkan bakat masing-masing. Yang lain mungkin kelihatan formal ya. Cuman kalau Mas Mardi kelihatan berbeda. Apa yang bikin berbeda? Gua ngeliat itu Mas Mardi pinternya membuat video. Dia ngeliatin gua sebuah video karya dia. Dan itu tanpa bantuan siapa-siapa, mungkin bantuan teman sedikit ya kan ya. Tapi asli bener itu sutradara dia sendiri yang nyutradarain dan sendiri dia yang editing, dan yang ngatur angle-angle dia sendiri. Nah, gua terpesona dari situ dan film itu sangat bisa menusuk hati, sangat mengharukan. Gitu. Jadi lu tertarik karena Mas Mardi ini memiliki dari segala yang lainnya nih. Ini berarti audisi lah ya. Audisi kecil-kecilan dan terpilih mah Mas Mardi gitu yang untuk pertama diajak ke dunia entertain. Nah, Mas Mardi sendiri untuk pembuatan film seperti itu emang karena keinginan atau memang disuruh atau emang gimana tuh? Boleh lebih kenceng lagi suaranya. Saya mau cerita kan. Jadi saya mau cerita dari awal. Itu ide ini muncul kan Mas Egi pada waktu pandemi, Mas. Pada waktu pandemi itu kan semua aktivitas kan semuanya kan berubah iyalah, berubah total ya kan. Banyak aktivitas yang dulunya terbuka akhirnya terbatasi gitu kan. Betul. Jadi seperti kayak mall banyak yang tutup ya kan, terus
tempat makanan, hiburan, kemudian tempat-tempat ya untuk yang nongkrong-nongkrong. Kemudian untuk aktivitas pun kalau kita bekerja apapun nggak bisa, kan ada pameran nggak bisa, musik udah nggak ada, pokoknya nggak ada. Sehingga saya mempunyai ide tuh mau bikin di YouTube gitu loh Mas. YouTube kan. Tapi YouTube tuh apa ya? Itu berarti baru setahun 2 tahun yang lalu ya? Di 2000, idenya 2020. 2020 pertengahan saya mau bikin ide, kemudian saya baru baru untuk mencetuskan tuh di awal tahun 2020, akhir tahun 2020 menginjak ke 21. Seperti itu. Jadi saya ini apa ya yang mau saya buat itu kan untuk itu awalnya hanya untuk mau mengisi aktivitas ya. Soalnya nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Betul, kan? Di rumah aja ya kan mau ada awalnya ada job itu semuanya hopeless semua. Hilang, nggak bisa apa-apa. Misalkan ada pameran, saya biasa ada pameran itu nggak ada tutup. Sebelumnya pameran apa tuh Mas? Ini kayak event-event gitu loh Mas. Oh gitu ya. Seperti itu kan kadang ada kayak bukan dokumentasi atau apa kan nggak ada semua, habis semua kan. Jadi aktivitas pun kayak di hotel, kayak acara-acara mungkin wedding, foto apa nggak ada semua kan. Nggak ada, kan. Jadi mau ngapain gitu Mas itu kan. Jadi saya punya ide bikin YouTube. Tapi YouTube ini apa ya? Kemudian saya punya ide akhirnya kan saya ada sering lihat ini Mas di artikel ya teman-teman difabel gitu. Terus saya coba menemui berkenalan dengan mereka. Terus akhirnya saya melihat ada satu di mereka itu yang bisa dikatakan itu menjadi kendala gitu loh Mas. Apa tuh kendala? Jadi misalkan gini, mereka mempunyai aktivitas, misalkan dia punya usaha. Usaha itu kayak misalkan produk ya, jual makanan atau minuman, atau dia bisa menghasilkan suatu karya. Nah, mereka ini kesulitannya mereka tidak pede atau tidak percaya diri untuk mengenalkan produknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika mereka mempunyai produk ataupun mereka mempunyai keterampilan, ini mereka bingung untuk mengenalkannya gitu maksudnya. Jadi memasarkan untuk bisa diketahui orang itu seperti gimana. Sulit, susah. Sulit. Kan. Akhirnya saya mengaca sama diri saya. Dulu ketika saya itu sebelum amputasi, saya bisa dengan dengan luas gitu Mas, dengan gampang atau dengan mudah untuk beraktivitas. Ketika saya mengalami amputasi, ternyata saya ada merasakan ada hal yang sebelumnya itu yang bisa saya kerjakan nggak bisa saya kerjakan. Mobilitasnya juga mulai berkurang gitu kan. Terus saya balikan, jadi itu ya menjadi kendala mereka. Ada suatu maksudnya salah satu yang saya alami, saya rasakan kalau saya menjadi mereka. Jadi akhirnya saya bantu, punya ide gimana kalau saya membantu untuk mengenalkan hasil karya maupun kreativitas keterampilannya dari teman-teman difabel seperti itu. Jadi yang misalkan ada yang pinter masak, bikin kue, bikin makanan, orang pada nggak tahu Mas Egi. Padahal tuh kuenya enak, nggak kalah dengan yang lainnya. Saya bikin, saya munculkan, akhirnya orang pada tahu. Oh ini bisa ini. Itu pun juga ketika nanti mereka mau mencari, itu saya tidak tidak membatasi atau tidak menutup untuk kontak infonya. Jadi saya cantumkan nama IG-nya apa. Jadi saya nggak mau untuk saya sebagai untuk menyambung, tapi langsung ke talentanya langsung seperti itu. Jadi saya membantu untuk memasarkan, mengenalkan seperti itu awalnya. Awal seperti itu. Nah, terus yang bikin kan, maaf ya saya potong dulu ya. Yang bikin Mas Danu tertarik tuh. Karena Mas Madi ini bikin sebuah film pendek. Iya, betul. Atau dokumenter tentang kejadian yang dialami Mas Madi. Betul. Nah, mungkin di sini belum banyak yang tahu ya kejadian yang dialami sampai saat ini gitu. Ini jadi gimana kronologinya? Boleh bisa kasih tahu yang lainnya? Jadi gini Mas, dulu tuh waktu kecil kan saya kan boleh dikerasin Mas suaranya? Dulu tuh waktu kecil kan saya suka main bola. Main bola masih kecil, kemudian saya terjatuh. Tapi main bolanya pada waktu itu bukan di tempat ini sih, tempat main bola, tapi di jalan. Ada selokan. Ketika main, kemudian dengan sengaja terus saya terjatuh masuk selokan. Itu tahun berapa Mas? Tahun 90. Berarti lama bener ya? Lama ya. Jadi mungkin umur sekitar 7-8 tahun yang lalu masih kecil. Kemudian terjatuh, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian besoknya itu muncul benjolan gitu loh Mas. Benjolan tuh mungkin ya kalau dulu kan masih dipijit atau seperti apa gitu.
seiringnya waktu kemudian mencoba dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit dan rumah sakit pun ini kayaknya harus dioperasi gitu kan, untuk mengambil benjolannya waktu itu kan. Mungkin pada tahun yang sama kejadian itu. Di tahun ya mungkin selisih antara 91-92. Oke, iya. Lalu menyarankan operasi, tetapi kan dulu kan masih banyak yang lebih ke ini Mas, pengobatan alternatif ya. Kayak dukun pijit gitu ya. Iya. Tahun-tahun dulu kan masih ini ya. Iya. Pijit ini kan. Masih tradisional. Kan orang tua juga ini ya apa, daripada dioperasi masih sayang mungkin yang mencoba dibawa ke tukang pijit. Memang ini sih memang apa ya, memang pada waktu itu memang ada benjolan tapi sedikit ini loh, berkurang gitu Mas. Itu kan. Itu posisi benjolannya di kaki, di lutut. Tendon ya? Iya. Oke. Itu terjatuh. Memang pada waktu pijit kan ada mengalami suatu berkurang lah benjolannya, tapi berlanjut ini ya apa? Membengkak gitu. Tapi perlahan, nggak langsung. Oke. Jadi saya meskipun pada waktu itu dengan aktivitas saya normal ada benjolan di kaki saya, lutut saya seperti itu kan. Kemudian tiba-tiba di tahun 2018 itu seminggu setelah Lebaran, nggak sampai lah 5 hari setelah Lebaran, itu tiba-tiba bengkak itu kan. Berarti kambuh berarti? Bengkak itu jadi ada benjolannya bengkak di sampingnya itu kan. Terus? Bengkak, itu saya sempat jalannya masih ini apa, nyeret gitu loh Mas. Saya pikir tuh nyeri-nyeri biasa. Kok tambah lama kok tambah ini ya, sakit. Akhirnya dibawa ke dokter, terus harus mengalami apa namanya ronsen, CT scan, MRI dan sebagainya. Kemudian menyarankan ada 1, 2, 3 pilihan. Mungkin yang terbaik harus diamputasi. Seperti itu. Dan kenapa memilih untuk diamputasi? Karena emang tidak ada jalan lain, tidak ada pengobatan lain atau bagaimana? Jadi gini, itu memang pada waktu itu ada 3 pilihan Mas. Yang pertama itu apa namanya, dioperasi, terus yang di tulang di kaki itu dimasukkan plakat. Di pen itu ya? Bukan di pen, dikasih plakat. Ditanam plakat. Ngilu ya? Ditanam plakat, tapi kaki saya itu nanti nggak bisa nekuk, harus lurus terus. Oh gitu, iya. Terus kan. Nah itu saya mikir kalau kaki saya lurus terus, ntar kalau saya mau aktivitas, misalkan naik tangga, kan susah. Terus saya mau naik mobil, itu kan nggak bisa. Iya. Karena kalau naik mobil kan harus ditekuk kan. Nah, itu juga nggak bisa. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, ada lagi itu apa namanya, semacam kayak pen tapi kayak ditanam plakat kanan kirinya Mas. Cuma ada kelemahan itu kalau mungkin pada waktu dingin atau gimana itu ngilu. Iya. Nah terus yang ada risikonya itu mungkin kalau pas perlu ini loh Mas, apa tuh kayak dibersihkan atau apa. Mungkin kalau pada waktu saya ada biaya, kalau nggak ada biaya itu saya harus cukup bagaimana mahal itu biaya kan, itu ya. Kan harus dibongkar semua kan, ganti plakatnya atau gimana, terus kan ditanam gitu kan. Terus yang terakhir dokter bilang ini kalau kalau pengen bersih itu harus diamputasi. Jadi ibaratnya itu dia kayak pohon ada akarnya kayak cangkok benalu gitu kan. Jadi kalau nggak dipotong benalunya itu nanti bakal merambat ke mana-mana ya. Menyebar gitu kan. Nah, itu dia diibaratkan seperti itu gitu Mas Egi. Akhirnya ya saya pikir-pikir itu, saya berpikir ada lebih sekitar 30 hari ya. Jadi habis setelah saya tuh ingat 3 hari setelah Idul Kurban itu saya amputasi. Jadi kisahnya cukup ngilu juga untuk didengar. Tapi itu dengan kejadian itu tidak mematahkan semangat apapun ya tentu ya Mas Wadi ya. Apa awalnya doang mungkin ya, pasti ya. Gimana ya? Pada waktu itu kan saya kan mengalami 3 kali operasi. 3 kali operasi. Tahun berapa nih? Sama, itu di 2008 di bulan itu tuh saya mengalami 3 kali operasi sekaligus. Gitu. Jadi yang pertama itu kan di biopsi itu diambil dulu Mas, dites kan. Itu di situ saya mulai marah sama nangis. Gitu. Kenapa tuh Kak? Karena udah tahu kebayang gitu. Kan, ini kenapa kok nggak dari dulu dioperasinya atau gimana? Jadi kayak apa ya? Saya marah sama diri, terus kadang juga ada marah sama ada keluarga gitu. Kenapa sih kok nggak dari dulu? Dari dulu aja dioperasi, gitu kan. Soalnya dokter bilang ini dulu kalau masih masih lunak itu tinggal dikerok pakai kayak sendok gitu loh Mas. Seperti itu awalnya itu kan. Itu pertama. Jadi saya sempat marah ya, sempat down nangis, gitu ya. down kan. Nah, itu kan itu masih operasi yang pertama yang kecil tuh kan. Nah, sebelum menginjak operasi yang kedua itu mulai dikasih
pilihan alternatif yang 2, 3 itu. Sebelum menginjak keputusan itu saya udah mulai ini mikir, nanti kalau saya misalkan nih ambil terjeleknya kalau saya amputasi, nanti seperti saya gimana? Iya. Terus nanti aktivitas saya, membiasakan terus, aktivitas baru lagi. Terus ketemu teman-teman itu gimana ya? Gitu kan? Apa nanti tanggapannya mereka, terus secara saya sendiri juga merasakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin sekarang saya bisa operasi dengan biaya, tapi nanti di kemudian hari berapa tahun kemudian kalau masih ada rezeki itu terus gimana itu kan? Ada treatmentnya. Iya, ada treatmentnya. Itu kan nggak mudah gitu loh mas, seperti itu. Akhirnya itu yang memutuskan ya udah saya untuk mencoba untuk menerima dulu mas, itu kan. Jadi sebelum operasi yang besar tuh saya coba menerima keadaan dulu mas. Jadi saya mencoba untuk polanya berbalik gitu mas. Jadi sebelum sudah tahu fasenya mau akan divonis amputasi, saya mencoba untuk menerima dan ikhlas gitu mas. Gitu. Jadi bukan saya itu setelah amputasi baru menerima, saya balik gitu kan. Jadi ketika setelah saya amputasi saya baru untuk berpikir recovery, untuk misalkan untuk menenangkan diri, terapi, untuk bangkit itu setelah saya fase setelah amputasi. Jadi saya balik polanya gitu mas. Seperti itu. Jadi pada waktu itu udah marah, udah apa, pokoknya nggak karu-karuan gituin kan. Jadi tapi sekarang kalau udah ketemu Danu gini kan ada hikmahnya juga ya. Segala kejadian juga mau itu baik buruk pasti ada hikmahnya. Sekarang hikmahnya udah dikenalin sama Danu dan ada kesempatan. Danu memberikan kesempatan bagi Mas Mardi ini untuk berkarya di dunia entertainment. Terutama ini nggak main-main loh teman-teman semua ya. Jadi yang Danu bikin project ini untuk sebuah film pendek. Bahkan ini akan menjadi film pendek pertama yang melibatkan beberapa disabilitas rencananya. Ini luar biasa banget dan mulia banget. Tapi kita mau tahu alasan Danu ini kenapa harus melibatkan semua disabilitas? Nggak cukup satu aja gitu misalkan. Enggak, karena kalau satu bagi saya itu kurang. Begitu. Karena kenapa? Masih banyak disabilitas di Indonesia ini. Saya mau berusaha sebanyak mungkin, semaksimal mungkin saya kumpulkan itu. Karena kenapa? Gue pengen ngeliatin disabilitas. Aduh, saya susah banget ngomongnya. Disabilitas. Nah, susah mungkin difabel. Nah, difabel tuh gampang. Mau ngumpulin sebuah anak-anak orang-orang difabel itu semua. Mereka emang punya kekurangan, tapi bakatnya pasti akan terlihatkan. Nah, di film itu mau gue liatin bakat-bakat mereka. Nah, itu kan udah rencana film, tapi dari Mas sendiri udah disusun belum konsepnya nih? Ayo kita pengen tahu nih konsepnya nih. Oh iya mas, sebelumnya mau cerita. Apa tuh? Jadi kalau teman-teman tahu, jadi bukan pemainnya doang yang difabel, tapi direkturnya pun juga difabel. Nah itu dia. Iya makanya ini kan termasuk sutradaranya. Ini calon sutradara saya. Sutradara. Dan ini proyeknya akan mantep. Nah tapi ini konsepnya, kita pengen tahu gali konsepnya ya. Jadi saya sebelum bicara konsep, saya ini mau cerita dulu ya pada waktu proses kok saya bisa ketemu sama Mas Dan. Jadi pada waktu itu kan ada sebuah ya bisa dikatakan audisi gitu. Audisi kecilan. Audisi ya kecil-kecilan lah kayak mencari pencarian bakat talent lah. Tapi saya anggapnya Got Talent Disability lah seperti itu kan. Wah keren tuh konsep. Kalau gue sih yes. Kan seperti itu kan. Terus saya berpikir ini kok konsepnya mengajak teman-teman disabilitas atau difabel untuk diajak terjun ke dunia entertainment. Ini suatu hal yang menarik. Kayaknya pertama baru denger juga kan. Unik, langka kan. Kemudian ini kok segmented banget gitu kan. Tapi segmented dia punya pasar. Betul. Kan. Nah akhirnya saya coba deh ikut kan. Tapi disitu harus ditemuin apa kelebihannya gitu kan. Saya apa gitu kan. Saya ngirim daftar melalui admin ya kan. Karena saya ngirim Margi Surabaya. Terus kemudian saya isi aja. Saya kan di YouTube kan bisa nge-host, membaca. Kembali lagi terus Terus saya bilang, saya kan nggak bisa nyanyi. Saya kan bukan penyanyi, tapi bisa nyanyi. Maksudnya menyanyi. Terus yang terakhir itu apa lagi ya? Tapi asal ya udah saya kirim ke dia. Terus kirim ke dia kan. Terus setelah itu saya kirim terkirim. Kemudian kalau nggak salah dihubungi lah dari katanya paling pendiam di antara yang lain. Iya, betul sekali. Mas Dani cerita. Terus gimana tuh lanjut? Saya kirimkan yang diminta, kemudian berapa menit kemudian ada yang hubungin ya Mas ya dari timnya Mas Danu. Mas masuk grup, masuk grup cepet gitu. Udah
Dihubungi Kak, nanti ini ya ditunggu, kita nanti ada audisi lewat online ya dan sebagainya. Oh ya udah seperti itu kan. Dia saya dari situ awalnya, jadi nggak kebayang, tapi saya melihat memang konsepnya Mas Danu ini memang bagus Mas. Iya. Ini bisa dikatakan sebagai suatu wadah ya, suatu wadah atau bisa dikatakan sebagai suatu apresiasi yang buat positif teman-teman ya, teman-teman difabel terutama yang mempunyai bakat seni ya kan. Bakat seni itu kan banyak ya, bisa menulis. Dan sejauh ini kan jarang dilirik ya. Betul, kalau bakat seni itu. Sebenarnya kan yang kalau saya lihat kan kebanyakan masih non difabel ya, masih normal ya. Iya, kan? yang bernyata. Nah ini kalau punya konsep ini bagus nih, ini bisa dikatakan sebagai suatu wadah atau apresiasi buat teman-teman yang punya bakat yang masih belum tersalurkan gitu kan. Betul. Dengan adanya Mas Danu ini bisa mengangkat atau mengangkat teman-teman difabel dan juga derajat disabilitas secara langsung. Itu poin yang saya dapat. Soalnya ini konsepnya unik, beda gitu Mas. Soalnya kan selama ini kan normal ya, apapun yang di audisi, yang diajak itu kan normal. Tapi sebenarnya teman-teman difabel ini mereka butuh kesempatan untuk tampil Mas dengan bakat mereka. Jadi bukan untuk dikasihani, bukan. Mereka ini kasihlah kesempatan untuk menunjukkan bakat yang dimiliki, apalagi seni. Nah, ada yang Mas Danu muncul mungkin bisa menjadi suatu wadah buat mereka, teman-teman difabel untuk memunculkan bakat seninya. Oke. Dari situlah saya akhirnya ikut tertarik di situ untuk gabung di situ kan. Oke. Sebelum kita lanjut, jeda dulu azan. Iya. Kita harus menghargai azan. Jadi ini audisinya gimana sih ceritanya? Tadi kan belum selesai nih audisinya. Gue lupa cerita ya. Jadi malu saya. Jadi ceritanya itu, aduh, I naon ya, bukan. Ceritanya itu emang secara daring. Secara daring. Itu keadaan emang gue ngumpulnya susah sih, karena untuk orang biar percaya sama gue sulit. Karena kebanyakan orang, Mas, ini beneran apa bohongan sih Mas? Terus ada yang bilang malah, Mas, masa nyepelin saya? Dan jujur, gue sendiri ngerasa disepelein sama mereka. Kayak gue nggak dipercaya sama karena nggak ada mereka. background ya kan, orang kan nggak tahu ya kan. Awalnya kan. Makanya itu mau gue tunjukin nanti kalau udah ada, mau gue buktiin gitu kan. Ini kembali ke laptop ya. Kan waktu itu di saat daring itu kan, kumpul lah itu para difabel semua tuh. Berbagai, ada yang dari Bali, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya mah Mas Mari sendiri itu ya kan, ada yang dari Semarang juga sama tempat daerah gue sendiri kan ada itu. Nah itu emang sesi pertama perkenalan itu biasa, tapi sebelum sesi pertama itu kita tidak lupa satu, apa tuh? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi bahwa kita benar-benar adalah masyarakat Indonesia. Kita sebelum kita mulai, kita berdoa, setelah berdoa kita menyanyikan berdiri masing-masing, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Gitu. Biar keren juga guys. Nah itu ya kan. Itu. Kali aja ada yang bukan orang Indonesia. Iya. Terus gimana nih? Kenapa bisa kepilih gitu? Bisa kepilihnya itu. Karena kan itu di dalam seksi 2. Unjuk bakat. Unjuk bakat. Kebanyakan sih ya walaupun itu bakat, cuman kalau gue bilang formal. Bakat nyanyi memang formal. Semua banyak yang bisa nyanyi. Orang adik gue baru berapa udah bisa nyanyi ya kan, gitu kan. Nah kalau Mas Marji ini bakatnya berbeda dengan yang lain. Padahal sebelumnya nih jujur nih gue nih, Pak Jimet, Mas Marji itu bener-bener kagak hargain gue. Kenapa tuh? Gue udah berusaha gimmick semaksimal mungkin, gue cari lawan lain gitu kan, lawakan yang lucu. Gak bisa ketawain, gak ngehargain. Garing gua. Kali nggak tahu ya kan. Tapi yang lain ketawa. Gitu. Cuman Mas Marji doang. Ya apa sih ini orang gitu. Awalnya kan? gue benci, sebel ya kan. Tapi pas ngeliat ujuk bakat itu, pas ngeliat nih, habis itu gantian tuh. Yang dilihat apanya? Kan gak kelihatan yang diliatin bakatnya gimana. Ya, Mas Marji tuh ngomong kalau saya bakatnya itu ada, cuma boleh saya kirim linknya loh. Bakat apaan? Bakatnya dari link. Iya. Bingung lu tuh bakat apaan? Pertama gue sepelein, gue nyepelein sih. Aduh, ini bakatnya saya harus apa enggak nih? Habis itu pas dibuka linknya sama teman-teman sama paguyuban gue itu, pas dibuka ternyata ada YouTube sebuah channel. Habis itu channel, boleh juga nih, kita tonton bersama-sama. Karena kita nih share screen ya kan, biar para difabel itu pada melihat Mas Marji memiliki bakat apa. Karena link dibuka, akhirnya gue lihat Mas Marji memiliki bakat yang sangat berbeda dengan yang lain. Ya itu. Yang gue ngeliat tuh emang Mas Marji waktu itu bikin sebuah channel YouTube ya kan, konten yang namanya
menembus batas. Ya. Dan yang berjudul itu tak terbayangkan. Tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah terbayangkan, nah itu ya. Dan itu menceritakan kisah nyata Mas Marji sendiri. Ya. Dan gue ngelihat dari awal sampai selesai itu sangat mengharukan. Terkonsep. Iya, dan itu ceritanya nggak terbang-terbang, nggak jamcing tapi bisa urut keren. Walaupun gue nggak tahu kayak gimana urutannya, tapi gue ngerasa itu pas. Yeah. Dan masalah angle kamera, masalah editing itu juga pas. Nah, makanya gue langsung bisa mutusin, wah kelihatannya Mas Marji cocok nih jadi sutradara. Jadi langsung nentuin kayaknya ini cocok nih jadi sutradara gitu. Walaupun basicnya untuk penyutradaraan belum ada, tapi udah yakin. Tapi ya sedikit-sedikit nanti gue usahain, gue mau ngajarin lah penyutradaraan gimana ya kan. Mungkin sedikit-sedikit tahu lah tentang ekspresi gitu, pasti Mas Marji tahu ya kan. Gitu. Karena dari video itu sudah terlihat. Gitu. Jadi udah diambil nih, udah kebidik lah. Iya. Nah, untuk offernya Mas Mardi ini ngasih ke Danu tuh apa? Sebuah sinopsis apa yang mau dikembangin nanti project kedepannya nih tentang film ini? Seperti apa nih yang kita pengen tahu semua nih? Ini saya kasih bocoran dikit aja ya. Boleh, banyak juga boleh. Jangan banyak dikit aja. Next-nya kan gini, itu rencana Mas Danu mau ada project. Itu menceritakan sebuah harapan atau motivasi lah gitu kan. Jadi ada seseorang yang mungkin karena dia dibully, kan? Mungkin dia dikucilkan, dijauhin, akhirnya dia down, kemudian dia bertemu dengan seseorang difabel, disabilitas, ya kan. Dari situ setelah pertemuan dengan seorang difabel ini malah membuat Mas Danu ini termotivasi, terinspirasi, bisa bangkit kembali semangat seperti dahulu. Karena peran para difabel itu ini yang menyemangati. Jadi dia bisa balik seperti semula lagi yang awalnya ceria, semangat, happy, kemudian tiba-tiba down, ya kan. Nah, itu ketemu dengan sosok seseorang difabel menjadikan Mas Danu bisa kembali berkarya. Wah, ini cerita ini belum ada nih. Tapi kita harus ngasih kesempatan juga dong sama difabel yang lain. Mungkin ada yang pengen bergabung jadi pemainnya, mungkin ada yang pengen bergabung jadi bagian lampu, kan mereka juga punya bakat juga Nu. Gimana nih Nu kalau mereka yang punya bakat seperti itu? Cara bergabungnya emang hubungin paguyuban kami. Waselole. Emailnya apa tuh? Ada lah ya di. Kalau mau tahu emailnya pasti ada lah nih di sini nih. Nah, nanti dicantumin ya. Emailnya di sini. Di sini nih. Nah, di sini. Syaratnya apa nih Nu? Bayar gak nih? Oh, maaf. Gua bukan mencari dominasi atau mencari uang, tapi gua mencari keseruan dan karya-karya orang bisa berbakat. Jadi bisa membantu dan secara ikhlas dan happy. Walaupun dia stabilitas tapi memiliki bakat yang belum tersalurkan, akhirnya mau gue salurin nih. Dan bisa buktiin lo emang punya kekurangan tapi bisa lo tutupi dengan kelebihan kayak gini nih caranya gitu. Gua. Tapi yang lebih spesifik ini untuk pemain nih Nu, harus gimana nih kira-kira nih? Setidaknya harus apa? Harus bisa acting atau harus bisa tahu naskah gimana tuh? Harus ada cantiknya, gantengnya gimana Nu? Kalau masalah good looking sih nggak usah lah ya. Ya nomor sekian lah itu. Ya karena yang penting itu bisa menjiwai peran. Ya, menjiwai itu belum tentu harus pinter acting, bukan. Tapi nomor satu adalah percaya diri. Dulu. Kalau nggak bisa percaya diri, nggak bisa menjiwai. Ya. Kalau kalian percaya diri, pasti bisa. Nanti kalau masalah kayak acting atau bagaimana, gampang lah kita poles dikit pasti bisa. Rencana gitu. Rencana nih mau bulan kapan nih? Ada rencana nggak kebayang untuk misalkan untuk latihannya dulu deh, jangan dulu produksi. Ada nggak nih rencananya nih? 34 Desember. 34 Desember itu bulan apa? Saturnus? Oh iya, gak ada ya. Oh iya, ada ya. Bentar. Oke, cari. Pokoknya secepatnya akan saya buat nanti. Fasilitas latihan gimana Nu? Ada yang nanya nih. Oh gitu. Fasilitas latihan gimana, nanti. Apa harus datang apa gimana gitu? Kalau bisa sebisa mungkin ditirulah nih Mas Marji. Dengan percaya dirinya, dengan kebahagiaannya datang dan melihatkan potensi-potensi yang Mas Marji punya ke kita dan kita tertarik dan akhirnya punya pemikiran dan punya kreativitas untuk membuat film itu kayak gitu.
Dia lebih enak datang aja. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, kita tinggal poles gitu. Jadi semua orang bisa berkesempatan untuk bergabung di project ini. Oke, yang terakhir nih. Ini yang paling penting nih. Semangat buat para mereka yang mungkin pernah mengalami masa pertama stres gitu kan, yang pas pertama wah kenapa harus begini gitu. Itu apa yang harus memotivasi biar untuk ayolah berkarya, ayolah jangan males gitu. Apa nih kira-kira motivasi? Jadi gini, motivasinya tuh gini Mas, kita tidak butuh sempurna untuk bisa berkarya. Wah gitu. Itu dari saya sih seperti itu. Meskipun kita ada keterbatasan, ada kekurangan, itu bukan menjadi hal hambatan untuk kita bisa tetap berkarya. Oke. Itu sih dari saya. Jadi buat teman-teman difabel, disabilitas yang menonton video ini, jika kalian punya bakat, seni, kemauan, mau belajar, ayo tunjukkan bakatmu dan pesonamu. Bisa kontak ke Mas Danu. Kalau dari Danu sendiri gimana nih untuk memotivasi selain dari lagu itu? Pokoknya janganlah kekuranganmu menjadi hambatan untuk kalian berkarya. Tetaplah maju. Karena apa? Pasti kita bisa menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita punya. Itu dia, cakep. Oke lah. Jadi ini video udah cukup panjang. Kayaknya yang lain udah pada memahami, tinggal registrasi secara gratis di bawah deskripsi ini. Ditunggu tanggal main film. Oke, siap. Gua Egy Mul, di sini ada Mas Bardi dan di sini Aurian Danu. See you. Bye. Thank you semuanya.